Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 1 Juni 2023 yang bertepatan pada hari lahir Pancasila. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Serdang Bedagai diwarnai dengan memaknai sejumlah pakaian adat yang ada di Indonesia. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengajak masyarakat untuk membudayakan gotong royong dan mengaktualisasikan Pancasila pada pertumbuhan pembangunan di Serdang Bedagai. Peringatan upacara Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Serdang Bedagai kali ini cukup berbeda. Sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai mengikuti upacara dengan memakai sejumlah baju adat budaya yang ada di Indonesia. Seperti baju adat Batak Toba, Simalungun, Karo, Jawa, Melayu, dan baju adat lainnya. Pada pelaksanaan Hari Lahir Pancasila ini mengambil tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dengan tagline aktualisasi Pancasila, energi pertumbuhan Indonesia. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengatakan pada prinsipnya melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong yang diwariskan para leluhur kita, pejuang bangsa ini, serta sang proklamator Bung Karno. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai untuk menerapkan semangat gotong royong dalam membangun peradaban yang maju dan berkelanjutan dalam berkontribusi terhadap kemajuan global. Terutama di Serdang Bedagai, pertumbuhan pembangunan jalan, irigasi, pendidikan, serta sumber daya manusianya tetap berkelanjutan dengan menerapkan sifat kegotong royong. Setelah pelaksanaan upacara, Bupati Serdang Bedagai menyerahkan bendera Pataka Merah Putih ke sejumlah anggota Paskibra yang menandakan semangat Pancasila tetap berkorbar di hati masing-masing. Sementara itu pemirsa, Hari Lahir Pancasila diperingati di setiap tanggal 1 Juni pada hari ini. Dengan memaknai hari kelahiran Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Diharapkan setiap perbedaan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini di Tapanuli Utara digelar dengan sederhana dan upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di lapangan Tangsi Tarutung dengan melibatkan unsur ASN, TNI Polri, pelajar, serta dihadiri forum pimpinan daerah. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengatakan momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pemantik bagi bangsa Indonesia untuk bahu-membahu mewujudkan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih maju dan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Sementara itu dalam amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Tapanuli Utara sesuai tema Hari Lahir Pancasila tahun ini, yakni gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global dan tagline aktualisasi Pancasila energi pertumbuhan Indonesia. Yang bermakna Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa bisa memecah masalah hidup masyarakat. Selain itu dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka setiap perbedaan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Karena memiliki landasan nilai-nilai atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, melainkan juga untuk perdamaian dunia yang selaras dengan tema gotong royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global. Sementara itu, usai mengikuti upacara bendera secara langsung, Forkopimda mengikuti upacara yang digelar secara Zoom dari Tugu Monas, Jakarta, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kami sebagai generasi muda berharapkan agar nilai Pancasila ditanamkan dalam diri agar kita dapat lebih bertanggung jawab dan mengetahui nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Gempuran budaya luar saat ini menjadi tantangan dalam memahami Pancasila. Lantas, sejauh apa masyarakat kita memahami serta mengingat Pancasila? Berikut kita simak laporan reporter TVRI Widya Utami Putri. Iya baik pemirsa, 1 Juni 1945 merupakan hari pertama dari Pancasila yang diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia kita yang pertama yaitu Soekarno pada sidang BPU PKI.
Nah, di tahun ini tentunya kita juga akan memperingati hari lahirnya Pancasila di tahun 2023. Kita ketahui bahwasannya Pancasila berarti adalah 5 dasar, yang dimana Pancasila memang kita tetapkan sebagai dasar negara kita, Indonesia. Lantas kira-kira apakah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan ini memahami seperti apa kemudian makna dari hari lahir Pancasila, dan kira-kira masyarakat kita hafal nggak ya dengan 5 sila dari Pancasila? Yuk ikuti saya untuk melihat seperti apa pemahaman masyarakat. Pada hari itu. Masing-masing. 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni. Ini ngobrol soal Pancasila ya Kak. Hafal nggak nih 5 sila dari Pancasila? Oke, kita tes ya. Yang pertama apa Kak? Ketuhanan yang Maha Esa, Yang kedua? kemanusiaan yang adil dan beradab, Ketiga? persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Berarti kakaknya lulus. Oke. Selamat siang. Kita mau tanya soal hari lahir Pancasila. Tahu nggak kalau Pancasila itu lahirnya di tahun berapa? Di tanggal berapa? 1945 Di tanggal tanggal 1 bulan bulan Agustus 1 Juni. 1 Juni tanggal 1 1945. Oke, itulah hari lahir Pancasila. Kalau kita tanya soal 5 sila Pancasila, siap nggak nih? Siap Bu. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap, berarti lulus. Kayaknya tadi udah ngapal duluan ya Pak ya. Ibu, selamat siang Ibu. Ibu kok lari? Ibu, saya kan nggak nularin virus toh Bu. Ibu, ini pertanyaannya simple, gampang aja Bu. Izin ya Bu ya. Ibu, 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari apa? 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Ayo. Iya kalau nggak salah ya. Dengan Pancasila ya. Oke, kita kasih lulus deh kalau gitu. Pertanyaan yang kedua Ibu. Ibu masih hafal nggak 5 sila dari Pancasila? Hafal. Yang pertama apa? Ketuhanan Maha Esa, Yang kedua? kemanusiaan yang adil dan beradab, Yang ketiga? persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam kepemimpinan permusyawaratan perwakilan, Oke, yang kelima? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita kasih lulus kalau gitu buat ibunya. Makasih banyak Ibu. Halo Kak, selamat siang. Kak, wawancara bentar ya. Pertanyaannya gampang. 1 Juni itu diperingati sebagai hari apa? Hari Pancasila. Oke. Berarti 5 sila Pancasila masih pada hafal ya? Hafal dong. Oke. Kita tesnya tapi random, siap? Boleh. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Oke. Keempat ya. Yang kedua, Manusia yang adil beradab. yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang keempat, yang terakhir. Kemanusiaan yang dipimpin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Kalau soal Pancasila, tahu nggak kenapa disebut Pancasila? Kurang 5, 4, 3, 2, 1. Oke. kurang tahu. Skip ya? Iya. Oke, terima kasih kalau gitu. Iya, silakan. 1945, tahu nggak sebagai hari lahir apa? Waduh, oh. Ayo. Kebangkitan nasional. Enggak, pahlawan ya, pahlawan. Coba. Ayo apa coba? Apa ya? Hari lahir apa? 1 Juni. 1 Juni apa? 1 Juni apa? Ayo. 1 Juni. Ayo. Ayo gabung sini kalau Sini, gitu. sini. Gabung, janganlah. Oke. Kira-kira apa clue-nya, dapat nggak? Ya pahlawan. Nah. Oke. Hari lahir Pancasila. Iya.
Kalau Pancasila hafal nggak ada berapa? Hafal. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalau gitu lulus ya. Makasih. Iya, baik. Pemirsa, kalau tadi kita lihat, kita sudah tanya-tanya juga ke beberapa masyarakat, bahkan para pelajar, begitu ternyata memang untuk masyarakat Kota Medan sendiri masih paham dan masih hafal begitu dengan 5 sila dari Pancasila. Namun kalau kita tanya juga kemudian lebih jauh terkait dengan sebenarnya apa sih makna dari Pancasila itu sendiri, kemudian kalau mungkin kita coba bahas lebih jauh terkait siapa tokoh-tokoh bersejarah yang kemudian berperan di balik perumusan dari 5 sila dari Pancasila itu, masih banyak juga memang masyarakat yang belum memahami. Nah, tapi tentunya kita patut untuk mengapresiasi masyarakat kita dan itu juga para generasi muda yang sadar dan paham dan tentunya juga hafal terkait dengan 5 sila dari Pancasila. Meskipun memang gerusan dari budaya luar terus menghantam Indonesia begitu, namun kembali lagi ternyata semangat dari para generasi muda dan masyarakatnya untuk mencintai negerinya sendiri dan memahami Pancasila tentunya sangat luar biasa. Demikian, kita kembali ke studio. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Sabu-sabu seberat 18 kg dan ekstasi 9.550 butir dari seorang kurir berinisial AH. Terlihat dari video amatir polisi melakukan penangkapan seorang tersangka kurir sabu di atas sampan nelayan yang berada di Desa Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Pada saat digeledah di atas sampan milik tersangka, AH alias Acal, warga Dusun 3, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, ditemukan sabu-sabu seberat 18 kg dan pil ekstasi sebanyak 9.550 butir. Barang bukti narkoba ini berasal dari negara Malaysia dan diduga akan diedarkan di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya dari salah seorang tersangka AS yang masih dalam proses menjalani hukuman. AS menyebutkan akan ada penyeludupan sabu-sabu di Desa Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Mengetahui hal tersebut, polisi melakukan pengintaian dan berhasil menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 18 kg. Dan pil ekstasi sebanyak 9.550 butir. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan saat ini dilakukan penangkapan 2 pelaku berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari salah seorang tersangka yang pernah ditangkap oleh Polresta Deli Serdang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 1,9 kg. Kemudian personil langsung melakukan penangkapan, penggerebekan dan pemeriksaan. Dapat ditemukan barang bukti sabu sebanyak 18 bungkus dengan berat 18.000 gram atau 18 kg. Barang bukti ekstasi setelah dihitung sebanyak 9.550 butir. Kita sita juga 1 perahu bor kayu, kemudian handphone Android yang kita duga dilakukan sebagai alat untuk berkomunikasi. Pemirsa, Polsek Sunggal berhasil meringkus pelaku pungli terhadap supir truk. Dalam kasus pungli tersebut, Polsek Sunggal kedepankan restoratif justice kepada kedua belah pihak. Polsek Sunggal menangkap Dapot Lubis, pelaku pungli yang mengatasnamakan sebagai oknum organisasi masyarakat di Jalan Karya 7, Desa Helvetia, Sunggal. Dapot diamankan petugas tidak jauh dari TKP saat dirinya beraksi. Saat diamankan, pria pengangguran berusia 35 tahun ini pun tak berkutik. Saat diamankan, Dapot sedang menongkrong di sebuah kafe yang berada di Jalan Karya 4. Ketika diinterogasi, petugas Dapot langsung mengakui ada video viral tersebut merupakan dirinya. Petugas langsung membawa pelaku ke Polsek Sunggal. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, Polsek Sunggal memanggil pemilik usaha yang merasa terganggu atas pungli yang dilakukan kepada supir truk yang akan memuat barang.
Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda Pranata mengatakan pelaku dan korban pungli telah ditemukan dan sepakat untuk mengambil langkah perdamaian. Pelaku akan menjalani pembinaan dengan waktu yang telah ditentukan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Satu orang pelaku terduga pungutan liar atas nama Dapat Tubis, 35 tahun, alamat Karya 5, Desa Helvetia, Sunggal Desa Serdang, yang mana pelaku tersebut sesuai dengan apa yang dilihat adanya pungutan liar, kemudian unit Reskrim Polsek Sunggal menanggapi laporan dari masyarakat, menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan pelaku karena adanya restorasi justice, kedua belah pihak saling memaafkan. Pelaku hanya kita lakukan pembinaan dan kita wajib laporkan satu minggu dua kali untuk datang ke polisi. Korban yang merasa dirugikan mendatangi pelaku pungli dan merekam pelaku pungli yang sedang berada di lokasi Jalan Karya 7, Desa Helvetia, Sunggal. Dalam video tersebut, pelaku mengaku telah mengutip setoran kepada supir truk atas suruhan dari salah satu organisasi masyarakat. Sementara itu pemirsa, PT Perkebunan Nusantara II menegaskan penertiban terhadap lahan ex-HGU seluas 35 hektar di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bahkan negosiasi dengan warga pemilik bangunan telah dilakukan berulang kali. Sebanyak 8 rumah warga yang mendirikan bangunan di atas lahan ex-HGU PTPN 2 di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan dirobohkan. Warga sempat beberapa kali melakukan perlawanan dengan menghadang petugas Satpol PP TNI dan kepolisian yang melaksanakan penertiban. Namun penertiban yang melibatkan alat berat ini tetap berjalan. Kuasa hukum PTPN 2 Sastra mengatakan, warga yang menempati lahan ini adalah keluarga pensiunan pegawai PTPN 2. Namun dikarenakan merupakan lahan milik negara, maka warga diharuskan untuk mengosongkan lahan dalam waktu yang telah ditentukan. Negosiasi biaya ganti rugi bangunan warga telah dilakukan berulang kali, namun tidak memenuhi titik terang karena beberapa warga meminta biaya ganti rugi terlalu tinggi. Kami lebih kurang sudah 1 tahun melakukan komunikasi, tapi mereka juga tetap bertahan dengan permintaan yang terlalu tinggi yang tidak bisa kami penuhi. Sementara dari 150 bangunan yang sudah menerima itu 137, tinggal 13 rumah lagi yang belum. Dan pada hari ini 8 rumah yang kami tertibkan. Penyelesaiannya kita sudah lakukan secara persuasif, secara kekeluargaan, namun mereka tetap tidak mau. Jadi kami juga tidak mungkin menunda-nunda terus. Nah pada hari ini ya, sudah pada waktunya memang kita lakukan penertiban namanya. Dari total 150 rumah yang telah disepakati ganti rugi, ada 13 rumah yang belum ada kesepakatan. PTPN 2 menilai kesepakatan belum terjadi karena warga pemilik bangunan meminta biaya ganti rugi terlalu tinggi sehingga tidak disanggupi PTPN 2 sebagai pemilik lahan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Sidempuan. Tersangka yang merupakan seorang residivis ini kembali ditangkap setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor dalam rumah warga. AS 29 tahun warga Pudun Jai, Kota Padang Sidempuan tidak berkutik setelah kepolisian Satreskrim Polres Padang Sidempuan melakukan penangkapan di rumahnya di Desa Pudun Jai, Kecamatan Batuna II. Kasat Reskrim Polres Padang Sidempuan AKP Maria Marpau mengatakan pelaku yang merupakan seorang residivis ini diamankan polisi berdasarkan laporan korban Rosmaida Hasibuan atas kehilangan 1 unit sepeda motor pada minggu lalu. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku di saat korban sedang tertidur. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak pintu rumah korban dan berhasil mengambil sepeda motor. Selain sepeda motor, pelaku juga mengambil handphone dan uang sejumlah Rp500.000 yang terletak di meja. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung membuka kap sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di bawah pohon. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti 1 unit sepeda motor beserta kap bodi sepeda motor, 1 obeng, dan kunci sepeda motor. Adapun kronologis penangkapan yang kami lakukan terhadap tersangka pencurian dengan pemberatan,
di mana kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ketika tersangka mendorong sepeda motor melihat ke kiri dan ke kanan, sehingga masyarakat tersebut merasa curiga. Selanjutnya melaporkannya kepada kepala desa. Tersangka merupakan residivis karena pernah menjalani pidana juga dalam perkara tindak pidana pencurian berupa kabel-kabel. Pasal yang kita terapkan terhadap tersangka pasal 363 ayat 1 huruf ke-3I. Ancaman hukumannya 7 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 363 KUH pidana dengan hukuman penjara 7 tahun. Pemirsa, kita memasuki segmen pilihan rakyat sesaat lagi. Pemirsa, para pelajar Kota Medan diharapkan untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cerdas Memilih jelang pemilu 2024 mendatang. Pemilihan pemilu diharapkan ikut menyaksikan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara. Guna mensukseskan pemilu 2024 mendatang, ratusan pelajar mendapat edukasi dari KPU dan Bawaslu Sumatera Utara pada acara Gerakan Cerdas Memilih di kantor LPP RRI Medan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Kegiatan Gerakan Cerdas Memilih bersama pemilih pemula dan pemilih muda dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas di Kota Medan. Para pelajar ini mendapat edukasi tentang pemilih pemula dan pemilih muda agar dapat memanfaatkan hak suaranya dengan baik dan benar. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pelaksanaan pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Para pelajar yang hadir pada acara Gerakan Cerdas Memilih ini diharapkan dapat menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat luas menuju pemilih cerdas. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa mengatakan, sebagai pemilih pemula harus mampu melawan money politik. Ya, ini bagus ya, artinya kan ini mensosialisasikan pemilu kita. Yang kita tahu pemilu kita ini kan banyak sekarang pemilih baru, pemilih yang muda, yang baru pertama mungkin baru dia mempunyai hak pilihnya. Kedua juga untuk sosialisasi juga supaya masyarakat paham bahwa pemilu ini memilih harus benar-benar tahu siapa yang dipilih. Kedua, menjaga kondisi daerah tidak terikut-ikut atau dengar berita hoax menjadi suasana yang tidak baik. Yang terpenting adalah pemilu ini bisa berjalan lancar, aman, sukses, jujur dan juga terpilih memang orang-orang yang memang kita harapkan bisa membawa bangsa ini semakin baik ke depan. Ketua KPU Sumatera Utara Hardensi Adenin menjelaskan, pemilih pemula dan pemilih muda harus melakukan tracking terhadap calon yang ikut pada bursa pemilu 2024. Penting adalah bagaimana mendorong supaya pemilih itu dia datang ke TPS itu dengan cerdas, bukan dengan embel-embel sesuatu seperti yang kerap terjadi. Ya memang kalau di kita KPU pertama kita memanfaatkan media sosial ya, ngajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. KPU Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara itu pemirsa, Aliansi Masyarakat Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada aksinya, massa menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Aksi damai yang sebelumnya dilakukan di depan gedung DPRD Sumatera Utara kembali dilakukan di depan gedung pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu siang. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sumatera Utara ini menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Selain itu, massa meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar tidak ikut campur dalam pelaksanaan Pilpres mendatang. Massa menilai seharusnya Presiden bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Massa juga meminta kepada pemerintah agar menyerukan pemilu 2024 berlangsung damai, jujur, dan adil bagi semua pihak. Koordinator aksi Roni Al-Hadi mengatakan mereka juga menolak politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dan pemerintah tetap menyelenggarakan pemilu secara demokrasi. Kita mendesak poin yang utama adalah kita menolak adanya Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe menentukan bakal capres pemilu 2024 karena akan mencederai keadilan rakyat, kedaulatan rakyat akan terganggu nantinya. Ya, kami di sini juga mendesak agar MK ataupun pemerintah ataupun pemangku kebijakan di pusat segera menentukan sikap ini pemilu terbuka atau tertutup. Karena apabila tertutup, ada apa dengan tertutup? Karena ini jelas demokrasi kita mundur kalau tertutup. Pemirsa, selanjutnya kita memasuki segmen informasi seputar haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sebanyak 630 jamaah calon haji kloter 8 berangkat dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu. Pemberangkatan calon jemaah haji kloter 8 asal Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Tapanuli Tengah ini berangkat dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat kemarin. Jemaah calon haji kloter 8 menuju Madinah berjumlah 360 orang terdiri dari calon haji Kebib Multazam, dari KBIH Jabal Nur 45 jemaah, dan dari KBIH Anidaw 14 jemaah. Suasana haru terlihat saat jemaah haji menaiki bus untuk siap diberangkatkan ke Bandara Kuala Namu. Keseluruhan jemaah calon haji diberangkatkan dengan kondisi sehat meski ada yang menggunakan kursi roda dan para lansia yang dibantu petugas pendamping haji. 360 jemaah haji diberangkatkan melalui kloter 8 embarkasi Medan. Keluarga dan pemerintah berharap jemaah calon haji menjaga kesehatannya dan menjadi haji mabrur dan selamat hingga pulang kembali ke tanah air. Pemirsa, informasi teraktual akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan sebagai upaya mengendalikan inflasi, Provinsi Sumatera Utara telah membangun kerjasama dengan provinsi lain dalam hal pengadaan bahan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada launching GNPIP 2023 di Aula Raja Inal Siregar kemarin. Diungkapkan Edi, dunia memang telah mengantisipasi segala kemungkinan yang ada mengingat selain keterbatasan produksi, berbagai masalah seperti perubahan cuaca hingga sekarang ini badai El Nino menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada terganggunya pasokan bahan pangan dan memicu terjadinya inflasi. Memang kita khawatir dengan analisis dari berbagai negara tentang prediksi kemungkinan kondisi yang akan terjadi dan semuanya mengantisipasi kemungkinan yang ada. Terkait upaya kerjasama antar daerah dalam hal memasok bahan pangan, Edi menjelaskan, Provinsi Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dengan provinsi lain sehingga komoditas pangan yang surplus di satu daerah bisa didistribusikan secara simultan ke daerah lain dan sebaliknya. Edi Rahmayadi berharap penyelenggaraan GNPIP Sumatera Utara 2023 dapat memperkuat komitmen bersama dalam rangka pengendalian inflasi pangan dan berdampak nasional dalam Sumatera Utara. Diminta untuk terus bekerja sama mendorong implementasi program GNPIP serta senantiasa berkomitmen untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 demi mencapai ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pastinya inflasi Sumatera Utara saat ini terkendali. Dari waktu ke waktu mendekati kesempurnaan. Nah,
nanti akan dijelaskan oleh dari Bapak Dirjen BI. Tetapi hal ini tak boleh juga dianggap enteng. Inilah kerja keras tadi yang seperti saya sampaikan, ada hulu ke hilir. Masalah pangan ini pasti kebutuhan manusia kita. 16 juta rakyat Sumatera Utara sekarang. Acara ini juga meluncurkan 2 program unggulan lainnya, yaitu pertama, optimalisasi dan penguatan produktivitas pangan untuk memitigasi risiko El Nino yang diwujudkan dengan pemberian alat dan mesin pertanian, pemberian bantuan alat sensor tanah, dan cuaca dan polybag cabai merah. Pemirsa, Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Samsul Gultom menjelaskan di era revolusi industri dan menuju era Society 5.0, teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Rektor Universitas Negeri Medan pada acara wisuda program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma di Gedung Serbaguna pagi tadi mengatakan di era revolusi industri para wisudawan dituntut untuk lebih memiliki rasa empati, kepedulian, sense of belonging, kemahiran atau skill di bidang IT dan literasi bahasa Inggris. Rektor menjelaskan saat ini bukan lagi era kompetisi, melainkan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan dan skill kolaborasi dalam berbagai hal. Dalam melangkah ke jenjang karir di dunia kerja, setidaknya ada 10 skill yang dibutuhkan di masa depan, yakni ilmuwan yang kreatif, kemampuan menyelesaikan masalah, kerja sama tim, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, manajemen waktu, kemampuan mengambil keputusan, pengendalian emosi, berpikir kritis, dan networking. Beberapa hal yang dilakukan Universitas Negeri Medan dalam menyiapkan lulusannya, tentu tadi karena kita tahu bahwa era sekarang bukanlah era kompetisi, tapi bagaimana sekarang eranya adalah era kolaborasi. Oleh karena itu, Universitas Negeri Medan dalam hal itu tentunya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Sebelumnya sudah dibekali dengan kurikulum KKNI dan Universitas Negeri Medan punya ciri khas tersendiri kalau di Indonesia, yaitu ada 6 tugas sebagai ciri khas daripada implementasi kurikulum KKNI. Oleh karena itu kita sangat yakin bahwa lulusan kita ini nanti akan diterima untuk bekerja, bahkan sebagian besar sebelum tamat dari Unimed, mereka-mereka ini sudah bekerja. Baik, harapan kita untuk lulusan yang sudah hari ini yang berjumlah kurang lebih dari 654 orang agar segera mengabdikan ilmunya tentu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sebab esensi orang berilmu itu adalah selalu ditunggu kehadirannya, tentu untuk perubahan yang lebih baik. Pada wisuda periode Mei 2023, Rektor Unimed Samsul Gultom untuk kedua kalinya mewisuda sebanyak 654 wisudawan yang berasal dari 41 lulusan program pasca sarjana, 50 fakultas ilmu pendidikan, 109 fakultas bahasa dan seni, 57 fakultas ilmu sosial, 142 fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, 115 fakultas teknik, 71 fakultas ilmu keolahragaan, dan 69 kelulusan dari fakultas ekonomi. Dari 654 wisudawan terdapat 10 wisudawan berprestasi dengan IP 4,0 atas nama Fahri dan Zuraida. Universitas Negeri Medan saat ini sudah menetapkan berbagai terobosan baru dalam pengembangan dan peningkatan kualitas mutu lulusan, kualitas SDM dosen untuk segera meraih doktor dan profesor dalam mempertajam relevansi kurikulum dengan dunia kerja melalui penyusunan kurikulum outcomes based education dengan menyesuaikan pengembangan era digital dan kebutuhan pasar kerja. Sebagai upaya mempersiapkan lulusan yang handal, bermutu dan mampu bersaing di dunia kerja, tahun depan telah disiapkan beberapa program studi yang berhasil memperoleh akreditasi internasional dengan bekerjasama terhadap semua pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, berbagai dunia industri, dan perusahaan sebagai wujud mensukseskan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kembali akan menyelenggarakan KPID Award tahun 2023. KPID Award ini ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada industri penyiaran yang ada di Sumatera Utara agar kembali bangkit di era digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisioner KPID Sumatera Utara, Anggia Ramadan, pada acara sosialisasi KPID Award di Aula KPID Sumatera Utara di Medan kemarin. Disampaikan Anggia Ramadan setelah 5 tahun terhenti,
Kini KPID Award akan dilaksanakan kembali sebagai bentuk apresiasi kepada industri penyiaran yang ada di Sumatera Utara. Anggia menjelaskan di tengah era digital industri penyiaran di Sumatera Utara sedikit lesu, terutama pada lembaga penyiaran radio. Diakui kini banyak masyarakat beralih dari menonton televisi dan mendengarkan radio. Dengan KPID Award diharapkan industri penyiaran di Sumatera Utara berlomba kembali, meningkatkan dan membuat konten berkualitas dan menarik sehingga masyarakat kembali tertarik menonton televisi maupun mendengarkan radio. Dengan demikian, menurut Anggia, industri penyiaran di Sumatera Utara diharapkan bisa tumbuh dan berkembang lagi. Anggia mengungkapkan salah satu indikator kota besar atau tidak ialah apakah industri penyiarannya tumbuh dan berkembang. Nah, ini kan bentuk dari apresiasi kita, teman-teman sudah bekerja, sudah berpikir keras bagaimana menemukan industri penyiaran ini. Tapi kalau tidak diapresiasi bagaimana? Nah, ini juga kita supaya konten-konten lokal yang ada di Sumatera itu berkembang. Karena salah satu indikator tadi saya sampaikan, salah satu indikator kota itu besar atau tidak itu ya salah satunya industri penyiarannya bertumbuh kembang. Jadi Medan ini ya harus kita bangkitkan lagi. Nah, jangan mau kalah kita dengan Bandung, dengan Jawa Barat ya, dengan Bali, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan provinsi lainnya. Yang bagaimana industri penyiaran lokalnya itu tumbuh dan berkembang sangat pesat gitu loh. Saya juga udah menyampaikan ke beberapa kepala daerah agar bisa berkolaborasi dengan industri penyiaran. Sementara itu, Ketua Panitia KPID Award, Dearlina Sinaga, memaparkan KPID Award akan diumumkan pada bulan Agustus mendatang. Setiap lembaga penyiaran publik, swasta, berjaringan, komunitas yang telah berizin penyelenggaraan penyiaran dapat menjadi peserta. Materi yang dikirim berasal dari siaran pada periode Januari tahun 2022 sampai Juni tahun 2023. Adapun kategori yang dilombakan adalah kategori siaran pariwisata dan budaya, kategori berita, kategori peduli anak dan perempuan, kategori program talk show, serta kategori program hiburan. Pemirsa, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat pengendalian inflasi dengan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Sumatera Utara meluncurkan program unggulan perluasan kerjasama antar daerah terintegrasi dan digitalisasi rantai pasok pangan. Program tersebut dicanangkan pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sumatera Utara 2023 yang diselenggarakan di Kota Medan kemarin. Terdapat 8 program KAD integrasi baik yang bersifat business to business maupun government to government di Sumatera Utara untuk komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan bawang merah. Sejalan dengan itu, digitalisasi rantai pasok pangan secara simultan dikembangkan dalam mendukung pengendalian harga melalui kerjasama toko virtual dengan Bulog Drive Sumatera pada platform Grab dan Gojek termasuk jasa pengirimannya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menekankan bahwa penggerakan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari sinergi yang erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program GNPIP di berbagai daerah. Hal tersebut dicermin dalam perkembangan inflasi nasional per April 2023 yang relatif terjaga di tengah adanya periode Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri, terutama didukung menurunnya tekanan harga kelompok volatile food di berbagai daerah. Ya, tahun lalu kita menghadapi tantangan yang begitu berat, khususnya inflasi pangan. Ya, di Sumatera Utara ini waktu itu 11,5%. Dan dengan gerakan GNPIP ini, alhamdulillah tadi juga saya sampaikan, di bulan April inflasi pangan terkendali di 3,28%. Ya, alhamdulillah itu berkat berbagai upaya kita, berkat sinergi antara BI, Pemda Sumatera Utara dan seluruh jajarannya, sehingga upaya pengendalian inflasi pangan ini bisa berhasil dengan baik. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan GNPIP Sumatera Utara 2023. Irjen Kemendagri turut mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pihak di pusat dan daerah untuk mengatasi cuaca ekstrim El Nino. Kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa upaya daripada kerjasama rekan-rekan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara di bawah pimpinan Pak Gubernur
sini semuanya mengapresiasi atas segala jeripayah daripada seluruh rekan-rekan yang sangat kompak di Sumatera Utara ini. Sejalan dengan itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap penyelenggaraan GNPIP Sumatera Utara 2023 dapat memperkuat komitmen bersama dalam rangka pengendalian inflasi pangan dan berdampak nasional dalam pengendalian harga. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan cukup parah terjadi di Gunung Sitoli, Pulau Nias. Kondisi ini jika tidak segera diperbaiki akan menghambat aktivitas ekonomi warga dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Titik terparah kerusakan berada di ruas jalan kawasan Desa Sivalete Hulu, kemudian Desa Moao dan Desa Hilihau, Kecamatan Gunung Sitoli. Kondisi jalan penuh lubang hingga digenangi air saat musim penghujan seperti sekarang ini. Lapisan penetrasi dan material jalan dari konstruksi hot mix yang dibangun pasca bencana gempa bumi tahun 2005 silam saat ini semakin rusak dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, aktivitas ekonomi warga di daerah tersebut sering dikeluhkan akibat kondisi jalan rusak. Diketahui ruas jalan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun dengan merawat infrastruktur sehingga jalan tersebut dapat dilalui warga dengan nyaman dan warga dapat menikmati hasil pembangunan dari pemerintah. Lewat bahasa ini, Pak. Ya, moga-moga pemerintah bisa secepatnya memperbaiki lah, Pak. Apa saja bentuk kesulitan yang dialami saat melintas? Ya, kadang motor pecah, ban tidak bagus, ya slip, segala macam, Pak. Mudah-mudahan lah, Pak. Ini udah lama terjadi? Udah, Pak. Udah lama sekali ini, Pak. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.